Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Ibu Soraya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pada kesempatan kali ini, Ibu Ayah akan menjelaskan tentang resensi buku fiksi dan non-fiksi. Sudah dijelaskan oleh Bu Inaya beberapa kesempatan sebelumnya tentang meresensi buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah karya sastra yang bersumber dari realita kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya, tidak boleh dibuat-buat. Sedangkan fiktif atau non-fiksi adalah tidak ada, tidak nyata, khayalan, hanya rekayasa atau rekaan, imajinasi saja, tidak sebenarnya. Itu adalah fiktif atau non-fiksi. Mungkin kalian sering mendengar kata fiktif ya, pada suatu FTV atau sinetron, cerita ini hanya fiktif belaka. Nah, berarti cerita tersebut hanya khayalan atau imajinasi atau tidak nyata. Selanjutnya, buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi yaitu buku karya sastra seperti novel, cerpen, cerita bersambung, komik, dan yang lainnya. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku non-sastra seperti karya ilmiah, pengetahuan umum, biografi, buku biografi, skripsi, dan yang lainnya. Kemudian resensi atau disebut juga teks ulasan, mengulas kembali, yaitu teks yang mengulas atau membahas mengenai isi buku, musik, pementasan, seni lukis, seni pahat, dan lain-lain. Resensi buku berarti membahas atau mengulas mengenai isi buku yang dibaca untuk diterbitkan melalui media cetak. Jadi, tidak bisa kalian meresensi tanpa membaca. Kalian harus membaca terlebih dahulu seluruh isi yang ada di dalam buku tersebut, baru kalian bisa meresensi atau mengulas isi dari buku yang sudah kalian baca. Jenis-jenis resensi buku, ada buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi seperti halnya yang bisa diresensi yaitu ada novel, cerpen. Sedangkan buku non-fiksi yang bisa diresensi yaitu bisa karya umum dan karya ilmiah. Contohnya ada banyak sekali ya. Pada resensi fiksi dicantumkan biografi singkat penulis. Sedangkan pada resensi non-fiksi tidak perlu mencantumkan biografi penulisnya. Nah, di sini ada struktur resensi. Terbagi menjadi dua, buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi harus ada judul resensinya, ada identitas buku, kemudian sinopsis buku, biografi singkat tentang penulis. Kemudian yang kelima, ulasan unsur intrinsik, kelebihan dan kelemahan buku ya. Unsur intrinsik ingat ada 8, yaitu ada apa saja? Ada tema, alur, tokoh, penokohan, dan yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah saran untuk pembaca. Yang kedua yaitu buku non-fiksi. Yang harus ada di dalam buku non-fiksi pada sebuah resensi, yaitu yang pertama harus ada judul resensi, yang kedua identitas buku, yang ketiga sinopsis buku, yang keempat ulasan buku, kelebihan dan kelemahan dari buku yang sudah kalian baca, yang kelima yaitu saran untuk pembaca. Resensi buku fiksi, judul resensi, identitas buku, sinopsis buku, biografi singkat penulis, ulasan unsur intrinsik, saran untuk pembaca.
Cukup itu yang bisa Bu Aya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sekian dari Bu Aya, saya akhiri. Wallahumma fiqil aqwam bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.